saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, baiklah ibadah kolam kita akan dimulaikan. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pak Syama Sauditudak. Dalam persiapan, kita menyanyi Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Jemaat Kolom 1 Gemim Sobat Kristus. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, pemuda remaja dan anak sekolah minggu, selamat berkudapan lagi dalam ibadah pada malam hari ini. Dan saya mengundang kita berdiri, kita mengangkat pujian yang terdapat dalam NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Tahbisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dengan perantaraan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyikan pujian rohani, Indah Rencanamu Tuhan, dan apa yang seterusnya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu
tercipta dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada malam hari ini Bapa, kami seluruh jemaat Kolom 1 Gemim Sobat Kristus datang kepadamu. Kami akan beribadah, mengucap bersyukur atas kehidupan kami. Kami merayakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Namun saat ini kami menyadari begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan Engkau. Kami mohon pengampunan dari Tuhan untuk dosa-dosa yang kami lakukan. Apakah itu secara sengaja maupun tidak sengaja, apakah itu secara sadar maupun tidak sadar, kami lakukan terhadap Engkau, atau ketika kami menyakiti hati saudara-saudara kami, istri atau suami kami, anak atau orang tua kami, tetangga atau rekan kerja kami, atau siapa saja Bapa yang kami lukai hatinya, yang kami berbuat salah. Ampuni kami, berikan kami pengampunan, dan ajarkan kami untuk selalu hidup dalam setia dan patuh pada perintah dan hukum-hukum Tuhan. Ini doa kami, ampuni segala dosa kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sambut pengakuan dan pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita dengan menyanyi Turun Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia aman sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam peluh kasih-Nya aku bahagia. Jemaat sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-46. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pada malam ini.
Bapa yang kami kasihi, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pikiran kami yang terbatas ini Tuhan, kami sadari tidak akan mampu menampung, tidak akan mampu menyerap, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terlebih melalui pembacaan Alkitab pada malam ini. Oleh karena itu kami mohon tuntunan-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran kami agar kami bisa fokus untuk membaca dan merenungkan pembacaan pada malam ini. Kami serahkan kepada Tuhan pembacaan ini, kami serahkan tubuh jiwa kami, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Di doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat pada Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Judulnya Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian Allah itu bagi kita tempat berlindung dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Aku Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat sekalian, malam hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan pembacaan yang terambil dari Mazmur. Dan tema pada malam ini adalah kuatkan iman dalam pergumulan. Adapun perikop dari pembacaan kita yakni Allah kota benteng kita. Sebagai orang yang percaya, kita harus meyakini bahwa di atas bumi ini tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan, tapi semua yang ada dalam kehidupan kita, semua yang terjadi itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Lukas 12 ayat 7 berkata, Lukas 12 ayat 7 berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, pembacaan Lukas ini menegaskan kalimat tadi bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan. Itu terjadi dalam pengetahuan
Tuhan. Dalam Lukas dikatakan bahwa rambut kepala kita pun terhitung oleh Tuhan. Namun inti dari ayat tadi, ayat Lukas 12 ayat 7, dengan ungkapan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah dalam pengetahuan Tuhan. Jika kita kaitkan dengan pembacaan pada malam ini, terlebih di ayat yang ke-9 dan yang ke-10, hal ini kalau kita baca pada ayat 9, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan ombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Kemudian ayat 11 dia lanjut mengatakan, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaan Dia dengan menyampaikan bahwa Mazmur menyampaikan agar kita memandang pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu terjadi bukan hanya dalam konteks pelayanan, namun juga dalam hal kehidupan pribadi kita. Seperti dikatakan pada Lukas tadi, bahwa Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam bahkan tubuh kita, rambut kita. Dia hanya ingin menegaskan apa yang dimaksud pada kalimat berikutnya, bahwa jangan takut, karena kita itu lebih berharga dari burung pipit, ya. Nah, perikop pembacaan kita yang mengatakan bahwa Allah kota benteng kita ingin mengungkapkan bahwa kekhawatiran kita harusnya tidak terjadi secara berlebihan. Wajar jika manusia khawatir, itu sangat manusiawi. Tapi kalau khawatir sudah menguasai pikiran kita, bahkan kehidupan kita, maka itu seperti tidak percaya terhadap kemahakuasaan Tuhan dan betapa Dia sangat peduli dan memperhatikan kita. Hari ini kita disuguhkan dengan firman yang merupakan amanat atau perintah Tuhan pada ayat yang ke-9 dan 10 tadi. Terutama kalimat pertama yang mengatakan bahwa pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan. Makna dari ayat ini adalah supaya semua orang atau seluruh bangsa harus melihat segala yang dikerjakan Allah. Sebab pekerjaan Allah itu menunjukkan betapa besar kuasa Dia. Dalam hal ini Allah memberikan kesempatan untuk melihat bahwa Dia menghentikan dahsyatnya perang. Dia memusnahkan alat-alat yang digunakan untuk membunuh, untuk memusnahkan dalam perang-perang yang terjadi di zaman kitab itu ditulis. Hal ini juga menjadi petanda bahwa Allah tidak menyukai peperangan. Oleh karena itu Dia menunjukkan kuasanya dengan menghentikan peperangan itu. Bahwa Allah menunjukkan bahwa Dia menghadirkan kedamaian dan ketentraman bagi umat manusia. Sekarang ini tentunya kita amat tertekan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang sepertinya secara kesehatan semakin berat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, sendi-sendi ekonomi masyarakat itu sudah mulai bergerak, dan seketika juga orang-orang seperti melupakan bahwa kita sedang ada dalam kondisi pandemik, sehingga kehidupan dalam masyarakat itu seperti bergeliat lagi, ya. Orang sudah mulai melakukan perjalanan, kendaraan sudah mulai padat, ya. Pusat kota kita sudah mulai macet. Itu sudah terjadi. Saya lewat setiap pagi, sore pulang, itu kemacetan sudah mulai normal lagi. Itu pertanda bahwa keadaan sekarang ini
sudah mulai terbiasa. Masyarakat sudah mulai terbiasa dengan kondisi ini. Ada memang yang masih mengikuti protokol kesehatan, tapi ada juga yang sudah mulai cuek ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentunya kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, tentunya dengan tidak mengesampingkan peraturan-peraturan duniawi sebenarnya, tapi dibuat oleh pemerintah yang juga merupakan wakil Allah di dunia ini, agar kita terlepas dari bahaya penyakit yang menular saat ini. Tentu sebagai orang percaya, kita seharusnya menguatkan iman kita dengan pembacaan pada malam hari ini, menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan dengan kuasa-Nya bisa menghentikan peperangan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan bisa menghentikan penyebaran pandemi ini, tentu dalam kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tentu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, bahwa kita berdoa dan meminta Tuhan untuk menghentikan penyebaran virus yang berbahaya ini. Tentu tidak akan seperti yang kita bayangkan seperti itu. Karena yang pasti pemerintah sebagai wakil Allah di dunia ini juga diberikan kepercayaan kepada Tuhan. Diberikan Tuhan kepercayaan untuk mengatur kita agar terbebas dari penyebaran virus COVID-19 beserta dengan dampak-dampak lainnya. Nah, kita lanjut lagi pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-11. Setelah pemazmur mengajak kita untuk memandang pekerjaan Tuhan, untuk melihat pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan menghentikan peperangan agar tercipta kedamaian. Pada ayat berikutnya, pemazmur menyampaikan agar kita berdiam diri, agar bisa mengetahui bahwa Tuhanlah atau Allah lah yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, memang kadang-kadang kita karena terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu di pekerjaan di tempat kerja kita, di rumah, dalam pelayanan bahkan, sampai kita melupakan waktu-waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan mencari tahu apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berdiam diri adalah salah satu cara juga bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena dalam menghadapi persoalan ada begitu banyak respon manusia. Ada yang bisa menghadapinya dengan tenang, ada yang bisa menghadapinya dengan damai, ada pula yang menghadapi dengan emosi yang begitu meledak-ledak, ada yang bahkan sampai marah, bahkan ada yang menunjukkan emosi-emosi tertentu yang bisa menghancurkan bahkan hubungan dalam satu keluarga atau bahkan pelayanan. Bacaan kita pada ayat 11 ini memberikan suatu pengertian bahwa kita sebagai orang percaya untuk berdiam diri. Dengan berdiam diri kita mengambil waktu sehingga kita mengetahui bahwa ternyata Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Berdiam diri atau bersaat teduh itu memberikan kita pencerahan, memberikan kita waktu untuk berefleksi bahwa ternyata begitu banyak kesalahan dan pelanggaran dalam kehidupan kita.
bahwa kita tidak akan mampu mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Nah, pada pembacaan kita kali ini, pemazmur mengingatkan bahwa Allah lah kota benteng kita. Allah lah kubu pertahanan kita. Bersaat teduh bukan hanya untuk menyampaikan keluhan kepada Tuhan, ya, tapi juga mendorong kita, membawa kita untuk memahami dan mengerti bahwa Tuhanlah Allah semesta alam yang menciptakan kita, menciptakan dunia ini. Sehingga dengan mengerti, memahami akan hal tersebut, kita mulai akan berpikir atau kita mulai akan menyadari bahwa mengandalkan kekuatan kita adalah suatu kesia-siaan. Sebagai pengikut Kristus, saya dan jemaat sekalian, marilah kita mulai mengambil waktu, atau kalau kita sudah menjalani itu, kita tingkatkan kualitas maupun kuantitas waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk yang pertama tentunya untuk bersyukur. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bersyukur atas keluarga kita. Bersyukur akan pekerjaan kita. Bersyukur akan pelayanan kita. Bersyukur akan sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dengan berdiam diri kita mengambil waktu untuk menyampaikan berbagai keluhan hidup kita. Karena kadang-kadang orang-orang yang terdekat kita pun tidak akan mampu membantu kita menjalani kehidupan, pergumulan, dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan menyampaikannya kepada Tuhan, tentu memberikan kita kelegaan. Tentunya harus diikuti oleh iman dan percaya. Dan yang ketiga, berdiam diri akan membawa kita untuk memahami kehendak Allah. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, bahkan mengingatkan kita kembali untuk kembali kepada jalan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, sehingga kita dengan mudah dapat menyikapi berbagai persoalan, dan kita juga boleh memuji dan memuliakan Tuhan sebagai Allah yang empunya kehidupan kita dan semua yang kita miliki. Tema untuk menguatkan iman dalam pergumulan saat ini tidak lain hanya adalah menegaskan kepada kita bahwa Tuhan begitu berkuasa atas kehidupan kita. Mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan mengurangi pergumulan, tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan akan menambah persoalan-persoalan baru. Dengan membawanya kepada Tuhan, dengan mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, dengan beriman yang teguh kepada Dia, saya percaya bahwa pergumulan-pergumulan kehidupan yang Bapak, Ibu, dan saya pribadi hadapi itu bisa kita lewati dan lalui bersama. Tuhan adalah Allah kita, kota benteng kita yang bisa kita andalkan untuk segala pergumulan, persoalan. Tuhanlah yang punya kehidupan kita. Mari kita selalu memandang pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, dan kemudian kita berdiam diri, memberi waktu untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya pembacaan pada malam ini akan memberkati kita semua, jemaat sekalian. Satu hal pesan dari pembacaan ini yang harus saya ulang kembali untuk kita pahami bersama, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Ada ungkapan yang mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan sambil
persembahan kita jalankan, sebelumnya dengarkan Mazmur 96 ayat 8 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyanyi pujian yang diambil dari NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Kita akan berdoa untuk persembahan kita, dan kita juga akan bersyafaat bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendukung semua pergumulan yang kita alami bersama dalam doa, dan kita akan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan pada malam hari ini. Pertama, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Yang berdoa biar persembahan ini bisa membantu pelibaran kerajaan Tuhan melalui pelayanan, terutama di jemaat kami Gemim Sobat Kristus. Kami mendukung juga dalam doa buat pelayanan kami, buat badan pekerja majelis jemaat, buat ibu ketua jemaat, sampai kepada kami di kolom-kolom para majelis, para pengurus BIPRA, biar Tuhan menolong kami, menguatkan kami menjalani tugas pelayanan kami. Tuhan juga memberkati sampai dengan para pemimpin gereja kami yang ada di sinode, biar juga gereja tetap melayani dengan baik di masa-masa pergumulan seperti ini. Harapan dan doa yang sama juga kami sampaikan kepada Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai presiden, gubernur, wali kota, hingga yang paling dekat dengan kami, kepala lingkungan di kelurahan kami, biar semua yang upaya yang dilakukan pemerintah kami untuk menyejahterakan, memberikan ketentraman, dan bahkan membawa kami keluar dari krisis kesehatan, bahkan krisis ekonomi saat ini, menjadi lebih baik lagi. Kami percaya hanya pertolongan dan penyertaan Tuhan saja pemerintah kami akan mampu membawa negara kami keluar dari krisis ini. Kami mendukung dalam doa buat masing-masing kami, masing-masing keluarga, berbagai persoalan yang kami hadapi. Kami mendukung dalam doa, membawa dalam doa buat anak-anak kami yang sudah memasuki tahun ajaran yang baru dengan model pembelajaran yang baru,
Kami berdoa agar anak-anak kami dapat menerima pendidikan dengan baik, dan agar mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memahami firman Tuhan, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan terlebih berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa buat masing-masing pribadi kami, segala pergumulan dan permohonan kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhanlah Allah kota benteng kami. Demikian doa kami Bapa, dan kami akan berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian rohani yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua akan terus diberkati Tuhan sepanjang kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sampai berjumpa lagi pada ibadah kolom pada minggu yang akan depan. Selamat malam, shalom, damai di hati. Ibadah kolom sudah selesai. Kiranya kita semua boleh merasa diberkati lewat ibadah ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Syamas Auditudat yang sudah melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pak Syamas
beserta keluarga. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.